dalam berinvestasi. Siska Nur Amelia akan menjelaskan investasi dalam perspektif syariah, norma dalam berinvestasi, dan risiko waror dan perjudian atau maisir dalam perspektif syariah. Dan Salisa Fatihaini akan menjelaskan obligasi syariah. Langsung saja, saya akan menjelaskan harta dalam perspektif ekonomi Islam. Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Dalam firman Allah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan untuk kamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agamamu. Firman Allah di atas jelas menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun non-material. Karena itu, ekonomi sebagai satu aspek kehidupan tentu juga sudah diatur oleh Islam. Ini bisa dipahami sebagai agama yang sempurna. Mustahil Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Suatu sistem yang digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Suatu sistem yang garis besarnya sudah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, dalam surat Al-Jasiyah ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Artinya, Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dari ayat yang sudah saya bacakan tadi, maksud dari Allah menundukkan lautan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa lautan diciptakan dan ditundukkan untuk manusia. Ini memungkinkan kapal-kapal berlayar, memudahkan transportasi dan perdagangan antar wilayah. Maksud dari mencari karunia Allah yaitu manusia dianjurkan untuk memanfaatkan lautan guna mencari rezeki seperti hasil laut atau ikan, mutiara, garam, perdagangan, dan kemajuan ilmu pengetahuan melalui pelayaran. Ayat ini menekankan pentingnya bersyukur atas nikmat dan kemudahan yang Allah berikan, termasuk fasilitas alam yang mendukung kehidupan manusia. Dalam istilah ilmu fikih, dinyatakan oleh kalangan Hanafiyah bahwa harta itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh tabiat manusia. Artinya, manusia secara naluriah menginginkan dan menganggapnya berharga, dan mungkin disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan. Dalam syariat, harta dibagi menjadi dua bagian, di antaranya yang pertama yaitu harta tetap atau diam, harta yang tidak mungkin dipindahkan. Artinya harta ini melekat pada tempatnya dan tidak mungkin atau sangat sulit untuk dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain, seperti tanah yang melekat dengan tanah, seperti bangunan permanen. Dan yang kedua yaitu harta bergerak, adalah harta yang cepat dipindahkan dan dialihkan. Artinya jenis harta yang mudah dipindahkan dan dialihkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengubah bentuk atau sifat aslinya, seperti uang, kendaraan, mobil atau motor, perabotan rumah tangga, dan barang dagangan. Terkait dengan hak terhadap harta dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu harta pribadi. Harta ini tidak boleh diambil oleh orang lain melainkan dengan kerelaan hati dari pemiliknya. Artinya, pemilik harta memiliki hak penuh untuk mengelola, menggunakan, dan memindahtangankan harta tersebut sesuai kehendaknya, selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dan yang kedua yaitu harta milik Allah. Harta pada dasarnya adalah milik Allah, hakiki kepemilikan.
Nah, manusia itu hanya diberi kesempatan memilikinya sementara. Artinya, manusia hanya diberikan kesempatan untuk memiliki dan mengelola harta tersebut secara sementara sebagai amanah atau titipan dari Allah. Dan yang ketiga yaitu harta milik bersama. Konsekuensi harta ini adalah didahulukannya kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Dalam konteks keluarga, misalnya suami istri, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan menjadi hak bersama keduanya. Harta ini tidak bisa diperlakukan sebagai milik pribadi masing-masing tanpa persetujuan bersama, karena ini merupakan hasil kerja dan kontribusi bersama selama perkawinan. Oleh karena itu, kepentingan bersama keluarga menjadi prioritas dalam penggunaan dan pengelolaan harta tersebut. Selanjutnya, itu pengertian investasi. Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris yaitu investment. Kata invest sebagai kata dasar dari investment memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Arifin tahun 1999, artinya seseorang atau lembaga menempatkan dana mereka ke dalam suatu usaha, saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya dengan harapan mendapatkan imbal hasil di masa depan. Dan dalam kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain. Dalam investasi, seseorang mengalihkan uangnya untuk membeli aset-aset yang dianggap memiliki nilai dan potensi untuk bertambah nilainya atau memberikan penghasilan, seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode tertentu supaya menghasilkan pendapatan, karena tujuan utama investasi adalah memperoleh keuntungan, baik berupa capital gain atau kenaikan nilai aset, atau pendapatan pasif seperti dividen dari saham, bunga dari obligasi atau sewa dari properti. Kemudian, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu financial asset dan real asset, yang mana investasi pada financial asset dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang atau disingkat SBPU, dan lainnya. Sedangkan investasi pada real asset dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, perkebunan, dan yang lainnya. Selanjutnya ada beberapa tujuan investasi, di antaranya yang pertama yaitu untuk mendapatkan kehidupannya lebih layak di masa yang akan datang. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut di masa depan harus dilakukan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam. Selanjutnya yaitu investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses tadrij dan trikotomi pengetahuan tersebut. Dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal. Oleh karena itu, investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'lamun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu konsep investasi dalam ajaran Islam yang diwujudkan dalam bentuk non-finansial yang berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi yang kuat juga tertuang atau terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaquha wal yaqulu qawlan sadida. Ayat ini mengandung arti hendaklah merasa takut orang-orang seandainya meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar serta menjaga anak-anak dan keturunannya. Selanjutnya dalam berinvestasi. Yang pertama yaitu transaksi harus dilakukan atas nama harta saat dan menghindari setiap transaksi yang memberikan dilakukan bagi hasil. Yang kedua yaitu uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan di mana fungsinya yaitu sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu harta. Yang ketiga yaitu setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak baik secara sengaja atau tidak sengaja. Yang keempat yaitu resiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan resiko yang besar atau melebihi kemampuan yang menanggung resiko. Dan yang terakhir yaitu dalam Islam juga diajarkan bahwa setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung resikonya. Selanjutnya yaitu prinsip dasar transaksi menurut syariah itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu terbebas dari unsur riba. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu apa itu riba. Riba itu artinya tumbuh atau bertambah. Ada juga menurut ulama riba merupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti yang tidak dibenarkan syariah yang disyariatkan oleh salah satu dari orang yang bertekad. Yang pertama yaitu menurut Bahrudin Al-Aini. Dalam kitabnya, riba merupakan penambahan atas harta pokok tanpa adanya. Dan yang kedua yaitu terhindar dari unsur gharar. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu gharar. Gharar merupakan unsur ketidakpastian. Menurut Ibnu Abidin, gharar keraguan atas wujud fisik dari objek akad. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, unsur gharar dalam jual beli merupakan sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan oleh penjual apa yang ia jual. Atau bisa diprediksi dari kedua belah pihak itu tidak mengerti ya. Yang ketiga yaitu terhindar dari judi atau maisir. Sebelumnya, arti maisir sendiri itu mudah atau dapat diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Contoh, dalam permainan itu biasanya ada judi atau pertaruhan. Yang keempat yaitu terhindar dari unsur haram. Di sini kan sudah jelas ya, karena syariah berarti dijelaskan bahwa investasi yang dilakukan itu harus syariah. Dari unsur haram, secara garis besar sesuatu yang dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu secara haram secara zatnya itu contohnya tuh babi, homer, darah, bangkai atau segala sesuatu yang prosesnya tidak menyebut nama Allah. Yang kedua yaitu haram karena proses yang ditempuh itu dengan tidak menggunakan cara yang baik atau bahkan dilarang oleh syariat. Yang kelima yaitu terhindar dari unsur syubhat. Syubhat di sini yaitu mirip atau serupa. Dapat diartikan bahwa syubhat merupakan sesuatu yang tercampur antara halal dan haram, akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah itu sesuatu yang halal atau haram dan apakah itu hak atau batil. Selanjutnya yaitu resiko gharar dan perjudian dalam perspektif Islam. Menurut Ibnu Abidin, gharar dapat diartikan sebagai keraguan atas wujud fisik dari objek akad atau mabi. Sedangkan unsur gharar dapat dalam jual beli merupakan sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan oleh penjual apa yang ia jual. Sedangkan menurut Imam Zarkashi, gharar merupakan sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi. Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha atau ulama.
Gharar di sini saya akan menjelaskan dua macam. Yang pertama yaitu gharar dalam sifat akad dan yang kedua yaitu gharar dalam objek akad. Di sini ada beberapa macam gharar dalam sifat akad. Yang pertama yaitu bai ataini fi baiyah. Akad ini merupakan jual beli di mana dalam satu akad ada dua harga yang dalam praktiknya tidak ada kejelasan atau harga. Akad ini berlaku apabila dalam transaksi ada dua akad yang bercampur tanpa adanya pemisah terlebih dahulu. Akad yang kedua yaitu akad bai al-hashah atau akad ini merupakan sebuah transaksi di dalam penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang dengan harga tertentu. Yang ketiga yaitu akad bai al-mulamasah, merupakan akad tawar-menawar antara dua pihak atas suatu barang. Maksudnya, apabila ada pembeli menyentuh barang tersebut, maka ia harus membelinya. Baik sang pembeli itu meridhoi atau tidaknya. Yang keempat yaitu bai al-munabadah. Bai al-munabadah itu merupakan akad jual beli secara langsung atau pihak penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar barang. Apabila penjual sudah menyerahkan barang tersebut, maka pembeli pertama harus membeli barang tersebut. Akan tetapi, akad ini bisa berubah apabila pembeli pertama itu menyerahkan barang tersebut ke pembeli kedua. Maka barang tersebut boleh dibeli oleh pembeli kedua. Selanjutnya yaitu macam-macam gharar dalam objek akad. Yang pertama yaitu ketidaktahuan dalam jenis objek akad. Akad ini merupakan transaksi yang tidak diketahui objek akad yang akan ditransaksikan baik zat ataupun sifat barang tersebut. Yang kedua yaitu ketidaktahuan dalam objek akad. Akad ini merupakan akad yang akan ditransaksikan, misalnya sebuah mobil tanpa keterangan mobil, transaksi apa yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu akad ketidaktahuan dalam sifat akad. Akad ini merupakan akad yang diketahui dengan ketidakjelasan dari objek yang akan ditransaksikan. Ada ulama yang berpendapat bahwa akad ini itu sah dan ada ulama yang berpendapat tidak sah. Yang keempat yaitu ketidaktahuan dalam ukuran dan takaran. Merupakan akad yang terlihat, baik itu barang atau uang, maka tidak diperlukan lagi untuk mengetahui takaran atau kadar dari barang tersebut. Pembahasan yang selanjutnya yakni terkait obligasi syariah. Obligasi syariah sendiri berbeda dengan obligasi konvensional karena semenjak adanya konvergensi bahwa bunga adalah riba, maka instrumen-instrumen yang di dalamnya terdapat komponen bunga itu dikeluarkan dari daftar investasi halal. Maka dari itu dimunculkan alternatif yang dinamakan dengan obligasi syariah. Nah, merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32 tahun 2002, nah obligasi syariah merupakan suatu berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Nah, yang mewajibkan emiten itu untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, obligasi syariah sendiri muncul sehubungan dengan berkembangnya institusi-institusi keuangan syariah seperti asuransi syariah, perbankan syariah, dana pensiun syariah, reksadana syariah yang memudahkan alternatif penemparan investasi. Nah, bagi emiten sendiri, menerbitkan obligasi syariah berarti juga memanfaatkan peluang-peluang tertentu. Nah, emiten dapat memperoleh sumber pendanaan yang lebih luas, baik investor konvensional maupun syariah. Kemudian syarat untuk menerbitkan obligasi syariah itu ada 3. Yang pertama, aktivitas utama yang halal tidak bertentangan dengan Fatwa Dasar MUI nomor 20 terkait usaha yang bertentangan dengan syariah Islam. Nah, yang kedua, peringkat investment grade. Yang ketiga, keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen Jakarta Islamic Index.
Kemudian proses penerbitan obligasi syariah itu dimulai dari emiten menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk penerbitan obligasi syariah kepada underwriter atau wakil dari emiten sendiri. Kemudian dari underwriter sendiri melakukan penawaran kepada investor. Nah, apabila investor itu tertarik, maka akan menyerahkan dana kepada emiten melalui underwriter. Maka dari situ emiten akan membayar bagi hasil dan pembayaran pokok kepada investor. Nah, dalam obligasi syariah sendiri itu ada obligasi syariah mudharabah dan ada obligasi syariah ijarah. Adapun obligasi syariah mudharabah itu berdasarkan pada akad mudharabah dan perhatikan substansi fatwa nomor 7 DSN MUI bulan 6 tahun 2000 tentang peniagaan mudharabah. Kemudian untuk obligasi ijarah sendiri itu merujuk pada fatwa DSN MUI nomor 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Adapun struktur dan kinerja obligasi syariah itu yang pertama ada bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, muqorodah, kirot ataupun musyarakah. Nah, kemudian yang kedua margin atau fee yang berdasarkan dengan akad murabahah atau salam, kemudian istisna dan ijarah. Kemudian yang terakhir terkait tantangan pada obligasi syariah. Nah, obligasi syariah sendiri dinilai sangat prospektif tetapi menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Nah, tantangan yang pertama itu menyangkut tentang opportunity cost yang secara sederhana diterjemahkan sebagai second best choice langsung atau tak langsung. Nah, ada perbandingan atas pilihan yang ada karena investor base obligasi syariah secara potensial sangat luas. Kemudian yang kedua, tantangan lain ini menyangkut terkait perdagangan obligasi syariah di pasar sekunder yang membuka kepentingannya karena tujuan likuiditas. Nah, hampir semua Islamic dibeli untuk investasi jangka panjang sampai jatuh tempo. Lebih banyaknya itu investor yang buy and hold memang akan membuat pasar sekundernya lebih liquid. Nah, hal ini terjadi pada obligasi syariah mudharabah Indosat. Nah, suksesnya sebuah pasar dan instrumen keuangan baik yang syariah maupun lainnya itu akan tergantung pada faktor-faktor kepercayaan atas sistem dan proses. Nah, kemudian ada keragaman dan kualitas produk serta keyakinan investor dan emiten untuk menggunakan produk keuangan tersebut.